Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi berikutnya ya, medan elektromagnetik, yaitu tentang metode bayangan ya. Metode bayangan. Saya ambil dari bukunya Griffith ini ya materinya ya. Udah terlihat di bukunya Griffith ya. Ya, terlihat, Pak. Oke, ya. Jadi Ya, Pak. metode bayangan lah gitu ya. Salah satu. Nah, kita mulai yang pertama ya. Ini buku Griffith ya, bisa kalian buka nih, halaman berapa ini? Buku Griffith halaman 121 ya. The Method of Image, metode bayangan. Ya, yang pertama, yang paling sederhana dulu ya, yaitu pakai koordinat kartesian ya. Jadi kita gunakan koordinat kartesian, X, Y, Z ya. Dan ceritanya ini di lantainya ya. Lantai itu maksudnya itu bidang XC ya. Jadi saya nyebutnya lantai. Lantai itu maksudnya bidang XC itu terdapat konduktor ya. Terdapat konduktor. Seperti kalian tahu ya, konduktor itu ini grounded ya. Bentar. Ada istilah infinite grounded conducting plane. Jadi terdapat bidang konduktor ya yang terbumikan, grounded. Wis anggap aja gini aja daripada pakai bahasa-bahasa yang ruwet ya, istilahnya ginilah. Di situ ada suatu luasan ya, luasan yang tak terhingga, maksudnya itu pokoknya seluruh bidang X itu potensialnya nol lah, gampangnya gitu ya. Maksudnya itu gitu, maksud dari yang dimaksud oleh Griffith itu gitu. Jadi pada bidang X itu potensialnya itu nol, karena di situ ada apa? Ada bidang konduktor yang terbumikan ya, bidang apa itu? Bidang konduktor yang sangat luas yang terbumikan, sehingga pokoknya intinya itu seluruh bidang X itu potensialnya nol gitu ya. Nah, kemudian di atasnya bidang XC yaitu pada jarak D ya. Pada jarak D itu terdapat muatan Q. Ya anggap aja muatan Q itu positif gitu kan ya. Jadi pada jarak D dari bidang konduktor tadi itu ada muatan Q gitu ya. Nah, ini sebelum saya lanjut ini saya harus tanya ke kalian dulu ya. Ini apa yang terjadi ya kalau di dalam logam itu saya dekatkan sebuah bukan di dalam logam ya. Dekat logam itu saya dekatkan muatan listrik, apa yang terjadi? Induksi. Nah, terjadi induksi kan ya? Induksinya bagaimana? Benar terjadi induksi. Induksinya bagaimana pada konduktor tersebut, pada logam tersebut? Katakanlah misalkan seperti ini ya, ini kan ada muatan plus gitu ya. Apa terjadi dengan ini permukaan konduktor, permukaan datar konduktor ini? Konduktornya muatannya negatif. Misalkan aja lah, ya benar, muatan negatif. Katakanlah misalkan kini positif ya, maka nanti permukaan yang dekat dengan ini loh, permukaan yang dekat dengan apa ini, dengan muatan, dia akan bermuatan negatif. Sementara permukaan yang satunya lagi ya, yang jauh dari muatan, maksudnya di bawahnya ya, dia akan bermuatan apa? Bermuatan positif kan gitu ya. Nah, jadi istilahnya apa tuh? Terpolarisasi gitu ya. Istilahnya begitulah. Nah, itu dulu yang perlu kalian ketahui ya. Nah, sekarang saya itu ya, sekarang bukan tugas ya. Sekarang yang harus kita lakukan itu adalah mencari potensial di seluruh ruang ya, tidak hanya di apa itu di lantai atau di bidang IC. Bagaimana potensial di seluruh ruang? Kan penyebab timbulnya potensial kan ada dua kan ya. Satu muatan Q, yang dua kan muatan induksi oleh ini kan, oleh apa ini? Oleh konduktor tersebut kan gitu ya. Gitu kan. Jadi ceritanya gitu. Jadi potensial di setiap titik nanti ya ditentukan oleh dua muatan ini. Muatan oleh muatan asli, muatan Q, sama muatan oleh muatan induksi ya, lebih tepatnya ya.
muatan induksi yang dihasilkan oleh konduktor. Nah, kalau menghitung secara langsung itu kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan muatan-muatan yang ada dalam konduktor. Maksudnya itu bentuk apa sih? Bentuk distribusi muatannya di dalam konduktor itu kita nggak tahu gitu ya. Nah itu ya. Tapi ada cara yang gampang yaitu dengan menggunakan metode bayangan ya. Jadi prinsipnya itu muatan-muatan yang ada di dalam konduktor ya, yang terdistribusi di dalam permukaan konduktor yang luasnya tak beri tadi itu sebagai muatan bayangan. Jadi nanti seperti ini loh. Jadi di apa itu di gambar yang seperti ini diganti dengan bukan diganti sih, diekivalenkan ya, diekivalenkan dengan seperti ini. Jadi plus Q ini adalah muatan aslinya, minus Q ini adalah muatan bayangan. Yaitu apa? Muatan yang terdistribusi, yang mewakili ya. Jadi minus Q ini kayak muatan pengganti lah. Muatan pengganti pada seluruh muatan yang terdistribusi pada konduktor tadi ya. Konduktor pada bidang SMA disebut metode bayangan. Jadi mirip kayak cermin lah gitu ya. Jadi kalau di optik itu kayak logam itu kayak cermin gitu ya. Jadi seperti cermin gitu ya. Jadi cuma kalau cermin kan ini plus ini minus ya. Jadi muatannya berlawanan. Jadi kalau muatan yang aslinya plus pasti muatan bayangannya minus atau sebaliknya. Kalau muatan aslinya minus, muatan bayangannya pasti plus gitu ya. Itu karena sifat dari konduktor tadi itu ya. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian yang perlu kita perhatikan itu adalah syarat batasnya ya atau boundary condition ya. Syarat batasnya itu ini, yang pertama ya, bahwa seluruh lantai itu maksudnya itu bidang X tadi itu ya, itu potensialnya 0. Ya, ini loh. Jadi seluruh lantai berarti kan Z sama dengan 0 tadi ya. Maksudnya itu bidang X itu potensial. Kenapa? Karena tadi kan kita di soal tadi kan mengatakan bahwa dia itu kan konduktor yang di-grounded ya, yang dibumikan ya. Maka potensialnya 0 karena ground itu dianggap potensialnya 0 ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah potensial akan 0 ya kalau sudah sangat jauh dari muatan-muatan tersebut ya. Jadi maksudnya itu ya baik muatan asli maupun muatan bayangan. Ya. Artinya kalau dinyatakan dalam koordinat kartesian berarti kan ini kan X kuadrat maksudnya Pitagorasnya ini ya. Pitagorasnya atau D-nya ya jaraknya berarti apa? Berarti sangat besar ya, mendekati tak hingga gitu ya. Far kan ya, cukup jauh. Jadi nanti apa? Nilai X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu nanti cukup besar dibandingkan dengan D. D itu ini ya. D itu jarak apa itu? Jarak muatan dari ini ya, jarak apa itu? Pokoknya untuk jarak yang sangat jauh dari D itu nanti potensialnya mendekati 0 lah, itulah. Gampangnya gitu ya. Nah, terus kemudian dengan menggunakan ini nanti kan kita membuat koordinat kayak gini ya. Ini loh, koordinatnya nanti gini ya. Kan ada muatan ini ya, muatan plus sama minus Q. Kira-kira koordinat dari muatan plus Q bagaimana ini? Kalau kalian lihat dari graf ini. Koordinatnya itu berapa? X-nya berapa ini? D sama 00 D sama 00 min D. Benar. Jadi plus Q-nya kan 00 D ya. Sementara minus Q-nya adalah 00 minus D kan. Z-nya kan. Kan dua-duanya X-nya 0, ya 0. Cuma bedanya kan masalah Z-nya ya. Kalau muatan asli kan Z-nya D, muatan bayangan kan Z-nya minus D. Nah, ini loh, ditulis di sini nih. Di bukunya Griffith ditulis gini nih loh. Ya, 00D sama 00 minus D ya. Ya, terus ya otomatis nggak ada ini kan, nggak ada apa? Nggak ada bidang konduktor karena bidang konduktor sudah diganti dengan. Jadi maksud saya gini loh, muatan bayangan itu muatan pengganti ini ya, muatan pengganti yang ada pada ini, pada bidang konduktor ya, istilahnya sebagai ya muatan ekivalen lah lebih tepatnya ya. Ya sehingga nanti kita bisa menggunakan ya
kayak biasa, kayak kita menghitung potensial oleh muatan titik ya. Seperti yang kita bahas kemarin, ini kan kayak dipol ini ya, kalau kalian cermati kan, kayak dipol ini kan ya. Ya, plus Q minus Q jaraknya berapa? 2D kan ya. Ya kayak kita menghitung dipol seperti yang waktu bahas multipol itu kan ya. Ini nanti jadi gini. Ya, ini kan oleh muatan apa ini oleh muatan asli ya ini. Ini adalah oleh muatan bayangan kan minus, jadi di sini dikurangi ya. Dikurangi kan minus ya, ini kan. Ya. Ini Z dikurangi D ya karena D-nya positif ya. Kalau ini kan Z ditambah D karena D-nya negatif. Karena kita ngelihatnya kan dari atas ya. Kita ngelihatnya dari atas ya. Dari atas jadi apa? Pada Z positif gitu ya. Nah itu. Terus kemudian coba kita cek aja ya dari sini ya. Coba kalian masukkan Z-nya 0 ya. Coba masukkan Z-nya 0 ya ini kan. Masukkan Z0 di sini kan. Kan apa nanti kan? Minus D kuadrat kan D kuadrat ya. Ini juga D kuadrat. Nanti hasilnya apa nanti ini? Berarti ini dikurang ini hasilnya apa ini? 0. 0 kan, berarti cocok ya. Berarti sudah benar ya, berarti syarat pertama terpenuhi ya. Bukan syarat sih. Syarat batas, iya benar. Syarat batas pertama terpenuhi ya. Kalau Z0 berarti kan 0. Yaitu pada apa ini? Z0 berarti artinya apa? Pada lempengannya tadi ya. Terus kemudian kalau ininya besar ya, melebihi D ya, berarti nilainya ini sangat besar itu ya. Sangat besar, anggap aja ya besar sekali gitu ya. Kira-kira 0 nggak ini kira? Mendekati 0 nggak ini? Iya, Pak. Ya, sebenarnya nggak persis 0 ya. Soalnya kenapa? Soalnya yang ini kan dikurangi, yang ini ditambahkan ya. Mesti apa? Mesti lebih besar yang ini kan ya. Ini loh, ini kan Z dikurangi D kan. Pembaginya kan kecil ya. Cuma untuk nilai yang besar kan boleh dikatakan ini dan ini hampir sama ya, hampir sama sehingga digunakan ya mendekati 0 lah, nggak persis 0 tapi mendekati 0 gitu ya. Oke ya, benar. Jadi artinya syarat batas kedua terpenuhi ya. Jadi ini nanti. Jadi nanti kita menentukan potensialnya udah dengan cara yang sangat sederhana sekali ya. Yaitu menggunakan apa itu? Potensial listrik oleh dua muatan titik ya. Nah itu. Nah, sekarang kalau itu udah ketemu kan? Udah ketemu ya, sampai sini udah ketemu kan. Sekarang persoalan selanjutnya adalah kita pengen tahu ya, kita penasaran pengen tahu bagaimana distribusi muatan yang ada pada logamnya tadi. Nah itu ya, kalau seandainya kita anggap apa itu muatan apa tadi muatan bayangannya itu ya kita kembalikan yaitu muatan oleh distribusi di dalam tadi ya apa induksi tadi ya muatan induksi pada barang lurusnya ini ya. Jadi berikutnya kita pengen tahu ya, yaitu kita gunakan ini rumus apa ini? Sigma ini muatan persatuan luas ya, karena lempengan kan. Jadi ini ada yang tahu ini rumus apa nih sebetulnya ini? Sigma sama dengan tahu rumus apa ini? Sigma epsilon 0 ini sebetulnya ya rumus hukum Gauss ini sebetulnya ya. Jangan dikira ini bukan hukum Gauss. Ini cuma apa? Hukum Gauss untuk muatan permukaan ya. Muatan permukaan kan sebetulnya kan dV per dN ini kan sebetulnya medan listrik kan sebetulnya ini ya. Ini loh minus ya. Minus dV dN kan sama dengan medan listrik ya. Nah ini sebenarnya ini hukum Gauss juga ya. Jadi hukum Gauss untuk muatan pada permukaan. Minus karena tadi apa? Ya ini tadi kemana Pak? Gradien tadi ya. Apa medan listrik adalah negatif gradien dari potensial listrik gitu ya. Nah itu. Nah, untuk tahu distribusi muatan ya pada apa itu? Pada permukaan logam. Nah, nanti N ya. Jadi dV per N. N itu apa sih? N itu ini loh. Dalam arah normal. Maksudnya apa? Dalam arah tegak lurus dengan permukaan. Berarti kan arah Z gitu ya. Jadi di sini N itu sebetulnya Z. Karena yang tegak lurus dengan permukaan kan arah Z gitu ya. Jadi N boleh saya ganti Z ya. Kalau kita pengen menghitung muatan pada permukaan berarti kan Z sama dengan 0 kan gitu ya. Soalnya permukaan logamnya kan di Z sama dengan 0 gitu ya.
Ya, jadi maksudnya itu ini kita turunkan ya. Ini loh. Ini kita turunkan parsial terhadap Z ini ya, rumus ini loh ya. Ya. Kita turunkan dulu parsial terhadap Z, terus masukkan apa? Z-nya 0 kan gitu ya. Masukkan Z sama dengan 0, nanti ini kan. Nanti ini kan. Ya, ini bagusnya Griffith ya. Griffith ini bahasnya rinci ini ya. Jadi ini 2V per 2 diturunkan, dikerjakan sama Griffith ini ya. Ini. 1/4. Ini kan turunannya. Ya ini kan tadi kan berapa? Min setengah ya. Ini kan min setengah ya. Nah, ya akar berarti min setengah kan. Diturunkan berarti kan nanti apa? Min 3/2 ya, benar ya. Nah, ini kan min 3/2 berarti kan ini kan 3/2 ya. Per kan ya. Per ini. Terus masukkan. Terus kalian masukkan apa? Z-nya 0 ya. Kalau Z-nya 0 berarti kan ini jadi apa ini? Min apa ini? Min Q D. Berarti min Q minus D jadi Q D ya. Ya, ini 0 berarti kan QD juga ya. Nah, berarti nanti apa? 2 QD ya. Ini loh. Ini kan QD, ini QD. Berarti kan 2 QD ya. Ini kan sama ya. Ini kan 0 ya. 0, 0 ya. Berhubung di sini negatif, maka jadi nanti negatif QD ya. Nah, ini. Ini. Lah, ini adalah bentuk ini ya. Ini sudah kelihatan di sini kan. Bentuk distribusinya kan fungsi dari X sama Y ya. Karena apa? Karena apa? Z-nya 0 kan ini ya. Ini. Jadi ini kalian bisa lihat bentuk distribusinya itu seperti ini. Coba pertanyaan saya ya, di persamaan 3/10 ini, kira-kira kerapatan mana yang paling tinggi? Maksudnya itu kerapat di titik mana ya? Di titik X berapa, Y berapa yang kerapatannya paling tinggi? Yang sigmanya paling tinggi? Kalau kalian dari persamaan ini loh. Bisa nebak Kak kalian? Di posisi X berapa, Y berapa, sigmanya ini ya, kerapatan apa? Kerapatan muatan persatuan luasnya ini yang paling padat, yang paling tinggi ya. Rapat muatannya paling besar. Di mana kira-kira? Tebak aja. 0. Di berapa? X berapa? Y X0, berapa? X0, Y0. Ya, benar sekali. Mesti di situ kan ya. Di X0, Y0 kan gitu. Itu paling besar ya. Coba aja kalian masukkan. Tapi Kalau, itu minus, ya. Pak. Oh iya. Ya, enggak apa-apa. Kan memang muatan minus kan. Oh iya. Kan tadi kan apa sih? Muatan bayangannya kan pasti minus. Itu loh jawabannya. Kenapa kok minus? Iya kan. Kan istilahnya muatan bayangannya kan negatif. Kalau muatan aslinya plus, muatan bayangannya kan negatif. Ya memang harus minus. Jadi kan pasti yang paling besar kan di itu kan di X0 Y0 kan ya. Coba semakin jauh kan supaya kecil kan. Soalnya pembaginya kan membesar ini ya. Nah itu. Jadi distribusi seperti itu ya. Jadi istilahnya apa? Distribusinya semakin ke tepi ya. Semakin ke tepi semakin mengecil kan itu ya. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita pengen tahu berapa total muatannya ya. Jadi berikutnya kita pengen tahu berapa total muatan yang terdapat pada lempengan logam itu. Ya kita integralkan. Integralnya integral apa ini? Integral rangkap berapa? Tunggal apa? 2, ganda. Ganda. Kenapa kok ganda? Remuk luas. Luas. DXD. Kan luasan kan ya? Ini loh DA ya kan luasan. Kan ada di sigma. Sigma itu kan luasan ya. Nah, ini ya. Integral rangkap 2. Batasnya berapa ini batasnya? Kalian harus tahu batasnya juga itu. Dari berapa ke berapa. Kan terhadap X dari berapa ke berapa, terhadap Y dari berapa sampai berapa. Di sini nggak disebutkan nih di Griffith ya. Griffith nggak nuliskan batasnya ini. Nulis ya ini di bawah ini ya. Nggak, ini aja deh. Kalau misalkan saya pakai X sama Y ini, kalian tebak aja deh. Batasnya dari berapa sampai berapa ini? Batas integralnya. Minus tak hingga sampai tak hingga. Ya, kenapa kok begitu? Kan, kenapa Taufik? Luas seluruh permukaannya. Ya, karena alasannya apa Taufik? Uh, Ya tadi loh, tadi kan di soalnya kan ngomong ini kan, ini loh jawabannya loh. Infinite ini loh, infinite. Oh ya, infinite. Nah, infinite itu aja kan tak terhingga kan. Infinite itu apa sih? Tak terhingga ya bahasa matematikanya ya. Ya itu, makanya. Jadi nanti integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Cuma mungkin kalian tanya loh, ini kok jadi begini, ini gimana ceritanya ini? Diubah koordinatnya. Iya benar, karena diubah koordinatnya. Jadi dilakukan pengubahan koordinat dari, mungkin kalian tanya, kenapa harus diubah koordinat ya?
Mungkin timbul pertanyaan begitu ya. Apa nggak bisa kita langsung bertahan di koordinat kartesian? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Jawabannya gampang aja. Soalnya kalau kita bertahan di koordinat kartesian, kita nggak bisa menyelesaikan. Soalnya batas integralnya loh dari tak ingin. Ya, mungkin ada ini loh, maksudnya ada problem ya. Jadi ketika kita bertahan di koordinat kartesian, kita nggak bisa menyelesaikan integralnya. Makanya di sini diubah ke koordinat lain ya. Yaitu apa? Dari koordinat kartesian ke koordinat apa ini? Ini loh, koordinat polar ya. Koordinat polar itu maksudnya koordinat lingkaran ya. Ya dari koordinat kotak ke koordinat lingkaran supaya apa penyelesaiannya bisa dikerjakan ya. Jadi ceritanya gitu. Jadi kalau kita bertahan di koordinat kartesian kita nggak bisa menyelesaikan karena ada persoalan di matematikanya ya. Jadi persoalan matematika sudah bukan persoalan fisika ini ya. Nah ini, jadi lalu dilakukan supaya bisa diselesaikan diubah ke koordinat polar atau koordinat lingkaran ya. Ya, jadi ini ya, ini cara mengubah ya dari koordinat apa kartesian ke polar. Kalau kartesian kan dA dx dy ya. Kalau polar tuh ini ya. dA itu apa? RdR dV ya. Ya. Ini kan ya. Jadi ini luasannya ya. Jadi luasan elemen apa? Elemen lingkaran lah gitu ya. Namanya elemen lingkaran ya. Elemen kalau ini kan elemen apa ini? Elemen persegi panjang ya, dx dy kan ya. Ini elemen lingkaran ini. RdR dV ya. RdV itu kan kayak busur gitu ya, panjang busurnya itu loh. dr itu kan yaitu apa itu pertambahan arah lingkarannya gitu. Itu. Terus kemudian apalagi yang harus dirubah? Variabelnya ya, variabelnya tidak lagi apa? Tidak lagi xy, tapi kita rubah menjadi apa? R, V ya. R itu adalah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kalau V-nya apa ini? Sudut. Nah, sudut, benar. Sudut terhadap Sumbu X. Sumbu X. Ya. Bisa kita cari pakai apa ya? Pakai tangen ya. Yaitu apa? Tangen V sama dengan apa? Y per X kan gitu. Ya. Atau V itu apa? Arkes tangen itu ya. Arkes tangen Y per X. Nah itu perubahan dari apa? Kartesian ke polar ya. Nah itu. Sehingga nanti setelah kita lakukan pengubahan itu, maka nanti saya tulis ini kan. X saya ganti dengan sebetulnya R, theta ya ini ya. R, V lah gitu ya. Ini coba ditulis R aja. R, V sebetulnya ya. Siapa ini? Min gitu ya. Ini diganti ya. Ini diganti R kuadrat D kuadrat ya. Terus integralnya jadi ini kan. Karena kalau dalam koordinat apa polar atau lingkaran itu kan variabelnya kan apa? R sama V ya. R-nya dari berapa sampai berapa R-nya? R itu ini ya, jari-jari lingkarannya ya. Dari berapa sampai berapa? Dari pusat sampai tak hingga. Ya, benar. Ini kan dari pusat sampai tak hingga kan ya. Ini kan. Ini loh. Pusat kan 0, tak hingga. Terus V-nya satu putaran kan. Satu putaran berarti berapa ini kan? 0 sampai 360 ya. 2pi. Oke. Nah ini baru bisa kita kerjakan ya kalau menggunakan ini kan. Ya, jadi ini kan pakai permisalan ya. Ini secara kalkulus nggak masalah ya. Ini kan dimisalkan ini ya. RdR, lalu ini integralnya ini. Sudah selesai ya. Lalu ini integral terhadap apa ini? Terhadap V ini ya. Terhadap V, lalu terhadap R ini ya. Terhadap R dari apa? 0 sampai tak hingga. Ya, integralnya ini kan ya. Sehingga kalau kita masukkan ya, ini kan artinya tak hingga ya. Tak hingga dikurangi 0 kan itu ya. Jadi gimana? Kalau tak hingga diberi apa? Qd dibagi tak hingga ya. Qd dibagi tak hingga berapa? Qd, kan ini loh, kalau saya masuk ini kan ini loh. Tak hingga saya masukkan ke sini kan. Jadi semuanya kan jadi tak hingga kan, tak hingga kuadrat kan tak hingga ya. Tambah d kuadrat tetap tak hingga. Jadi di akar juga tak hingga. Jadi Qd dibagi tak hingga kan 0 ya. Terus saya masukkan di sini 0, berarti kan apa? Qd per d berarti kan Q ya.
Berarti apa? 0 dikurangi Q, berarti jawabannya apa? Minus Q ya. Ini kan? Ya, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya muatan totalnya itu sama dengan minus Q. Berarti kan cocok dengan tadi ya, metode bayangan tadi ya. Ya. Jadi minus Q itu. Nah, itu muatan total. Terus kemudian kalau pengen ngitung energi potensialnya, biasanya kan kalau muatannya berlawanan itu biasanya terjadi apa itu? Terjadi gaya apa itu? Tarik menarik. Nah, tarik menarik ini kan. Ini kan attracted ini kan, berarti kan saling tarik ini ya. Jadi antara logamnya dengan apa itu muatan aslinya nanti terjadi gaya tarik ya. Gaya tariknya ya kita hitung pakai yang ini ya. Ini kan langsung ini kan. Ya, jadi gaya tariknya kan pada jarak berapa ini? Pada jarak 2D ya. 2D ini kan. Jadi menggunakan muatan bayangannya lah. Pada jarak 2D itu. Ini kan pada jarak 2D ini kan ya. Jadi kan K, Q1, Q2 ya, negatif artinya gaya tarik ini ya, negatif kan ya. Soalnya kan Q pertama plus Q, Q2 kan minus Q ya. Negatif berarti gaya tarik terus 2D, 2 ya ini ya. Jadi mereka saling tarik. Ya. Terus kemudian kalau tanya energi potensial kan ini kan energinya. Ya energi potensial listrik antara dua muatan ya. Berarti ya ini kan. Apa ini? W ini apa ini? Energy is not sum when the 2 point. Ini W. Oh ya, energi benar. Ini energi potensial listriknya ya. Kan Q1, Q2 berarti kan Q kuadrat ya. Tapi minus gitu ya. Terus jaraknya kan 2D ya. Ini adalah energi potensial listriknya. Nah, terus di sini Pak perhatikan ya. Di sini ada hal yang perlu juga kita cermati ya ini loh. Kalau dua muatan titik ya, dua muatan titik tanpa ada konduktor, energi potensial listriknya kan ini minus 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per D. Tapi kalau seperti kasus ini ya, jadi ada satu muatan terus ada bidang konduktor ya, maka energinya itu adalah separuhnya. Jadi bukan apa ini, bukan minus ini ya, tapi apa ini separuhnya ya. Jadi bukan Q kuadrat per 2D, tapi apa Q kuadrat per 4D, jadi separuhnya ya. Kenapa kok separuhnya ya? Kenapa kok separuhnya? Ya ini kaitannya dengan ini, energi yang kita bahas kemarin ya, energi yang tersimpan dalam medan listrik. Ya, jadi gini loh, ceritanya kan dia itu kan bukan muatan asli ya, tapi muatan apa? Muatan bayangan sebetulnya gitu ya. Kenapa kok separuh? Alasannya itu ya. Tapi kalau dia muatan asli, ya ini kalau muatan air, dia kan muatan bayangan atau muatan induksi kan ya. Karena dia itu muatan apa itu muatan induksi ya atau muatan bayangan, maka energinya bukan ini kan dua muatan ya, tapi yang ini ya. Jadi separuhnya. Karena dia bukan muatan asli tapi apa? Muatan bayangan atau muatan induksi lah gitu ya. Dan ini sesuai dengan yang kita bahas kemarin yaitu apa? Energi yang tersimpan dalam apa itu? Medan listrik statis ya, ini kan. Setengah epsilon 0 ini kan apa? E kuadrat ini volume ya. Jadi rapat energi volumenya ya diintegralkan terhadap volume kuadrat dari medan listrik terhadap seluruh ruang terhadap volume. Nah ini kan, ini pengecek aja ya. Kalau dihitung pakai itu tadi ya. Jadi ini pengecekannya juga sama. Nanti dapatnya kan ini benar kan ya.
Ini kan 1/4 P epsilon 0 Q kuadrat per 4D ya. Pakai rumus yang kita bahas waktu membahas itu loh, energi medan listrik itu ya. Pakai E kuadrat ya. E kuadratnya kan ini. Nanti dapatnya itu jadi separuhnya. Nah itu. Nah itu ya. Itu yang kasus atau contoh pertama. Yaitu kalau konduktornya berupa lempengan datar atau menggunakan koordinat kartesian. Nah, untuk contoh yang kedua, konduktornya berupa bola. Nah, ini kan ya. Artinya nanti kita menggunakan koordinat bola ya. Jadi dalam koordinat bola. Kalau tadi kan dalam koordinat kartesian ya. Jadi konduktornya berupa permukaan bola ini. Permukaan bola loh ya, bukan bola pejal ini ya. Ya, saya ulang lagi, ini adalah permukaan bola. Terus sama kayak tadi digroundkan ya. Digroundkan artinya permukaan bolanya itu potensinya 0. Terus saya dekatkan dengan kayak tadi ya. Pada permukaan bola saya dekatkan ini muatan ini Q ya. Anggap aja ini muatan plus. Maka nanti terjadi kayak tadi terjadi induksi kan itu ya. Muatan induksi di dalam bola. Kayak gini. Nah, untuk kasus seperti ini, penyelesaiannya itu dilakukan dengan ini ya. Jadi sama kayak tadi. Kita lakukan dengan menggunakan apa? Metode bayangan. Ya. Jadi ini, di sini ada Q, di sini ada Q aksen. Q ini muatan asli, Q aksen ini muatan bayangan ya. Jadi muatan bayangan artinya muatan yang menggantikan ya. Muatan yang ekuivalen pada distribusi bola ini gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau seandainya Q ini positif, Q AC-nya bagaimana? Plus apa minus? Gitu, kalau muatan asli ya. Muatan asli plus. Muatan bayangannya, Q AC-nya plus apa minus? Minus kan ya? Pasti minus lah. Nggak mungkin plus kan. Muatan bayangan biasanya berlawanan. Sekarang apakah sama antara Q dan Q AC? Misalkan gini, Q-nya 1 kolom, apakah Q AC-nya 1 kolom? Kalau tadi kan sama ya. Tadi loh, tadi di kasus apa? Di kasus kartesian tadi kan kalau Q-nya itu 1 kolom, ya Q AC-nya minus 1 kolom. Nah, kalau yang ini nggak seperti itu ya. Jadi besarnya nggak sama. Itu ya. Itu yang membedakan antara apa? Muatan bayangan dalam koordinat kartesian dan muatan bayangan untuk sistem yang dalam koordinat bola. Ya, jadi QAC nanti muatannya itu biasanya lebih kecil ya. Lebih kecil dari ini, dari apa itu? Dari Q-nya ya. Tapi ya bergantung juga sih. Tergantung nilai ini loh. Tapi yang jelas nggak sama ya. Kita lihat ya perbandingan antara R sama A. A itu apa sih? A itu ini loh. A itu adalah ini ya. Ya, A itu adalah jarak Q dari pusat bola. Pusat bolanya kan ini itu A ya. Jadi A itu dari pusat bola ya. Ini loh. Ini pusat bola ini ya. Ini pusat bola gitu kan. Itu A ya. R besar apa? Jari-jari bolanya ini ya. Jari-jari bolanya kan ini ya. R besar itu jari-jari bola. Jadi kalau seperti ini, jadi kalau gitu apa? R dibagi A kira-kira nilainya apa? Lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya? Ini loh. R dibagi A kira-kira nilainya bagaimana ini? Kurang dari 1 atau lebih dari 1 ya? Ini loh. Kurang kan ya? 0, kan pasti kan. Soalnya R kan cuma segini ya. Lo cuma segini, A lo dari sini sampai sini ya. Pasti kurang kan. Jadi kesimpulannya kan nanti apa? Q aksen pasti muatannya lebih kecil dari Q kan itu ya. Loh, Q aksen pasti muatannya lebih kecil dari Q. Cuma dia muatannya negatif gitu ya. Nah, itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti untuk menghitungnya ya kita gunakan ini potensial listrik oleh dua muatan ini yaitu apa? Muatan Q sama muatan Q aksen. Nah, itu ya.
pada jarak apa ini? Pada jarak R. R ini dari pusat bola ya. Jadi perhatikan acuannya ya, acuannya terhadap pusat bola nanti ya. Karena pusat bola ini pusat koordinatnya ya. Ya, jadi acuannya terhadap ini pusat bola ini kan ini. Ini titik pengamatan ya. Titik kita mau menentukan potensial listriknya. Jaraknya R. Maka saya harus tentukan ini kan. R ini kan. R dari muatan asli sama R dari muatan bayangan ini kan. Ya. Jadi ini muatan asli, ini muatan bayangan ya. Terus theta ya, biasanya kan koordinat bola pakai theta ya. Theta ini berarti kalau gitu biasanya sumbu Z-nya itu ini ya. Sebagai sumbu Z ini loh. Sumbu Z-nya itu sumbu ini loh. Sumbu penghubung antara pusat bola dengan muatan Q ini, sumbu Z-nya ini. Makanya ini theta-nya ini. Ya, nanti ini kan seperti biasa kita nanti gitu. Nah, juga yang perlu kalian tahu ini posisi dari muatan bayangan ya. Itu dinyatakan dengan B ya. Ya. B itu sama dengan apa? R kuadrat dibagi A. Gitu ya. Jadi gini. Prinsipnya itu gini bahwa apa? A ya. A kali B ya. Jadi A itu kan jarak ya. Jarak muatan asli dikali jarak muatan bayangan itu sama dengan R kuadrat. R kuadrat itu jari-jari ininya. Jari-jari permukaan bola konduktornya ya. Prinsipnya itu gitu. Sehingga kalau gitu berarti apa? Berarti kalau itu apa? B sama dengan R kuadrat dibagi A. Itu asal-usulnya begitu ya. Jadi pokoknya perkalian antara jarak kedua muatan dari pusat bola itu sama dengan kuadrat dari permukaan bolanya. Sehingga kalau gitu kan berarti B sama dengan ini. Nah nanti dari situ kita mau menentukan ini potensial listrik di berbagai ruang ya, di berbagai titik dalam ruang. Ya ini, jadi potensial listrik oleh dua muatan titik ini ya, yaitu muatan Q dan Q aksen. Nah, begitu pula sama kayak tadi ya, kalau pengen tahu gaya tarik antara dua muatan ya gaya tarik antar dua muatan, ya kita bisa langsung menggunakan ini kan ya. Gaya tarik antara ini sama ini kan, berarti jaraknya kan berarti apa? Berarti kan A dikurangi B ya, jarak kedua muatan ini kan. Ini kan nanti ya A dikurangi B kuadrat ini. Ini kalau ditanyakan ini gaya tariknya ya, kalau Q aksennya saya ganti, Q aksen itu kan sama dengan ini ya, Q aksen kan sama dengan ini kan, minus R per A per Q ya, nanti jadi ini nanti ya. Ya, kalau Q aksennya saya ganti dengan ini, min R per A nanti jadi ini. Ini adalah gaya tarik antara kedua muatan, artinya muatan asli dan muatan bayangan. Nah, itu ya, itu apa ini? Sudah gitu aja ya. Lalu soal ini ya, udah selesai itu ya. Separasi variabel. Kayaknya ini mau dibuat soal ini sama Griffith ini ya. Dibuat soal ini kayaknya sama Griffith ini. Untuk ini kan. Untuk apa ini? Untuk yang muatan tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Berikutnya soal-soal ini ya. Tentang Saya, apa? Ya, silakan. Surya ya, Surya Anuraga. Ya, gimana Surya? itu tadi yang bola kenapa muatan bayangannya itu di jarak B itu Pak? Kenapa kok tidak di sebelah kirinya dengan jarak A gitu? Ya, pertanyaan Surya, kenapa kok jaraknya nggak apa? Maksudnya itu dari Ya kayak cermin gitu tuh Pak. kayak cermin, iya. Jadi gini ya Anuraga. Ibaratkan gini aja ya. Mungkin ada semacam kemiripan dengan cermin gitu loh. Ya, Surya ya.
Panggilan Pak Surya ya. Iya, Pak. Surya. Gini Surya. Kalau tadi itu cermin datar Surya. Tadi loh. Bayangan cermin datar ya Surya ini loh. Ini kan cermin datar ya, cerminnya pada lantai gitu loh. Jadi kalau dia jaraknya D, maka bayangannya kan minus D. Nah kalau ini bukan cermin datar ini Surya. Tapi cermin apa? Cermin apa biasanya kalau gini nih? Cermin cembung apa cermin cekung ini? Kalau beranya di sini, cembung kan? Cermin cembung ini. Cermin cembung kan? Biasanya kalau cermin cembung itu kan bayangannya kan ini kan ya. Ini kan bayangan maya kan di dalamnya cermin ya. Cuma biasanya kan diperkecil ya kalau cermin cembung itu ya. Cermin cembung itu bayangannya diperbesar atau diperkecil? Kalau kalian melihat cermin cembung itu loh. Bayangan bendanya itu diperbesar atau diperkecil? Contoh spion lah, spion. Spion kan cermin cembung ya. Kalau kalian melihat mobil di belakang kalian ya, pakai spion di mobil kalian itu bayangan mobilnya lebih kecil atau lebih besar itu. Bagaimana tuh cermin cembung? Masih ingat nggak? Bayangan oleh cermin cembung itu diperbesar, Pak. Besar ya. Cermin cembung loh ya. Bukan lensa loh ya. Cermin loh ya. Contohnya spion lah, spion. Kalian melihat spion itu kira-kira bentuk diperkecil, Pak, soalnya diperkecil. Bukan jangkauannya diperlebar gitu. Iya kan gitu. Jadi diperkecil, makanya di sini muatannya kan mengecil gitu ya. Coba perhatikan kan. Kalau tadi cermin datar tadi ya, itu kan sama muatannya ya. Kalau muatan aslinya Ki, muatan bayangannya kan Ki juga kan ya. Karena cermin datar lah. Kalau ini kan lebih kecil, coba lihat aja ini kan. Nah ini kan lebih loh, Ki aksen kan ya. R per A kan. R itu kan ini kan, A-nya kan lebih besar ya. Nah itu. Jadi ini sebenarnya kayak cermin cembung lah gitu ya. Jadi beda. Jadi nggak bisa disamakan kayak cermin datar. Ini memang cermin cembung ini. Mirip ya gitu ya. Ya benar kan ini kayak cermin cembung ya. Cuma negatif gitu loh muatannya. Gitu ya. Itu di dalam bola ya, Pak? Gimana? Gimana Surya? Saya nggak. Itu berarti di dalam bola. Iya, di dalam bola, benar. Kan gini, Surya. Posisi ini cuma nggak digambar bolanya ya. Jadi di dalam bola, jadi coba Surya amati aja. Antara nilai B dengan nilai R itu besar mana? Ini loh, kayak dari persamaan ini loh. Ini R itu kan jari-jari bolanya ya. Ya, kalau A itu kan jarak muatan asli dari pusat bola. Kalau B itu kan jarak muatan bayangan dari pusat bola. Kira-kira kalau menurut Surya ya, atau dengan yang lainnya juga ya, kira-kira nilai B sama nilai R itu besar mana kalau dari persamaan ini loh? Besar yang R. Nah, makanya kan saya jamin pasti besar R. Soalnya A kali B kan R kuadrat gitu ya. Jadi benar di dalam bola. Tapi bolanya ini bola permukaan aja loh ya. Jadi apa itu logamnya itu hanya permukaan bola ya. Di dalamnya kosong. Iya, di dalam bola, di dalam rongga bola. Gitu jawabannya ya. Ya kayak cermin cembung lah. Nah, mungkin nanti biasanya ya gimana Surya? Ada pertanyaan lagi Surya? Berarti apa memungkinkan tadi muatan bayangan kan di dalam bola. Nah, ya. Itu apa bisa membuat muatan bayangan yang lain berarti ya, Pak? Bisa juga. Jadi misalkan dibalik Surya. Misalkan muatan aslinya di dalam bola ya. Muatan aslinya di dalam bola. Maka nanti muatan bayangannya di luar bola. Kenapa? Karena nanti menjadi cermin apa? Cermin cekung gitu loh. Bisa juga dibalik. Jadi bisa juga muatan aslinya saya taruh di dalam bola, maka nanti muatan bayangannya di luar bola. Dan muatan bayangannya lebih besar dari muatan aslinya. Bisa juga gitu. Ya, cuma untuk kasus ini kan biasanya muatan asli kan ditaruh di luar bola kan. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya ya. Tapi biasanya dalam faktanya kan itu. Jadi nanti muatan bayangannya lebih kecil. Gitu kira-kira penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Gimana Surya? Ada lagi? Atau ada pertanyaan lagi Surya? Cukup, Pak. Cukup ya. Yang lainnya barangkali? Nah, kalau soal-soalnya ini ya, ada berapa soal ini tentang ini. Ini apa ini? Ini masih lanjutannya ya. Iya, 310 ya. Soal-soal tentang metode bayangan ini ya.
Jadi yang pertama ini tentukan gaya antara muatan plus Q pada gambar 314 ya, 314. 3.14 itu mana 314 ya? Oh ini ya. Oh soal ini soal ini. Ya, tentukan. Ya, terus ini oh ini soalnya juga gitu ya. Ini ceritanya ini sama kayak tadi itu ya, ceritanya sama kayak tadi ini ya. Cuma muatannya nggak cuma satu, muatannya ada dua ya. Jadi ini sebetulnya soal 36 ini kaitannya dengan kartesian ya. Cuma bedanya kalau di teorinya tadi kan satu muatan ya. Satu muatan jaraknya D. Lah kalau ini muatannya ada dua. Ya, ada dua muatan. Muatan pertama itu plus Q, muatan keduanya minus 2Q. Cerminnya itu ini ya, cerminnya di konduktornya tadi ya. Konduktornya ini kan. Ini XY plane is grounded konduktor. Lah ini kan. Jadi ini berarti kalau gini gimana nih? Kalau kalian dikasih soal kayak gini ini gimana menyelesaikannya ini? Atau cara berpikirnya lah. Kalian memikirkannya gimana? Memikirkan untuk penyelesaiannya gimana nih? Ada soal kayak gini. Gimana? Nanti ada 4 muatan. Ada jadi gini, jadi benar. Jadi kayak dua benda di cermin gitu ya. Ya, jadi nanti punya pasangan kan itu ya. Jadi minus 2Q nanti punya pasangan 2Q ya. Pada jarak D. Sementara yang ini plus Q pada jarak 3D. Nanti punya pasangan minus Q itu. Jadi kayak ini nanti perpaduan antara dua pasangan muatan kan. Kalau yang di teorinya kan satu pasangan muatan ya. Nah, gitu. Nah, kan ini kan satu pasangan muatan antara Q sama minus Q ya. Kalau ini nanti ada dua pasang dengan bayangannya ya. Nah, gitu. Prinsipnya gitu kok. Jadi ini soalnya menarik ini. Jadi pasangan pertama kan ini ya. Minus 2. Muatan aslinya minus 2Q pada jarak D. Nanti muatan bayangannya kan apa? Minus D 2Q gitu ya. Yang kedua apa ini? Muatan aslinya plus Q, jaraknya 3D. Nanti muatan bayangannya minus 3D minus Q gitu ya. Jadi nanti ada dua ini. Dua pasang lah gitu ya. Kira-kira gitu. Terus kalau nomor 37 ini apa ini? Gunakan apa aturan kosinus ya. Untuk 317 samaan 317. Samaan 317 itu mana? Oh, suruh ini ya. Ini ya, samaan 317 untuk ini kalian disuruh buktikan ini ya. Disuruh buktikan maka nanti menjadi ini gitu ya, menggunakan aturan kosinus ini. Jadi disuruh buktikan. Ini kalian ternyata sama Griffith nggak dituntaskan ya. Tapi kalau di bukunya satunya, bukunya siapa itu? Bukunya Rich itu diselesaikan sampai tuntas ya. Kalau di Rich jadikan soal ini ya. Jadi gini caranya itu. Ini kalian uraikan ya. R sama R aksen itu kalian uraikan menggunakan rumus aturan kosinus. Jadi loh. Kan kalian tahu rumus aturan kosinus ya. Misalkan ini loh. Misalkan ini R, ini B, nyari R aksen itu gimana nih? Ini R, ini B, ini theta ya. Nyari R aksen ini gimana? Masih ingat nggak? Rumus kosinus, aturan kosinus. Lupa? R kuadrat plus. Ya benar. Hafal ya? Oke. Jadi itu pokok pakai ini loh. Ini ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Terus apa? Dikurangi kan ya? Dikurangi 2 ini kali ini cos ini terus diakar gitu ya. Itu ya, untuk nyari R. Kemudian begitu pula yang ini ya. Yang ini nanti kalian gunakan ini aturan kosinus untuk yang ini ya. R sama ini kan ya. Jadi ada R ini sama ini A ini kan. Lalu ini konten ya. Jadi nanti itu masukkan ke sini ini tadi ya. Ke sini nanti nah ini kan hasilnya ini kan sudah ditulis di sama Griffith ini ya. Gitu aja sih. Terus kalau 38 ini apa? Di persamaan 3.2 ya. Sama 3.2 itu mana? Apa nih?
sama titik 2. Oh, apa ini? Bukan persamaan ya, example ya. Contoh ya. Contoh 3.2. Mana contoh 3.2? Contoh titik. Oh, problem lain ya. Saya tak baca dulu ya. Tiga titik 2. Mana ini? Nanti aja saya cari sudah. Diasumsikan bahwa di ground, oh berarti ini pakai kayak tadi ya, bola bat. Oh, ada muatan kedua ya. Oh, jadi ini maksudnya ini. Jadi problem 38 ini ya merujuk ke contoh yang kedua tadi ya. Cuma kalau di contoh tadi kan hanya ada satu muatan. Nah, kalau ini ada 2 muatan tambahan ya. Ya, ada tambahan ini, muatan kedua ya. Coba saya tak lihat dulu. Contoh 3.2 itu apa? Example 3.2. Example 3.2. Topik lain ini ya. Dia dikasih nomor enggak ya? Example-examplenya, contoh-contohnya ya. Nah, ini ada example 3.1, example 3.2. Ini problem ya. Example 3.2 itu mana? Oh ini ya. Oh ya, ini tadi. Yang tadi saya bahas tadi ya, ini loh, example 3.2 ya. Iya. Jadi ini kan. Ini kan satu muatan tadi ya, tadi yang baru saya bahas ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi apa itu konduktor berupa permukaan bola ya. Cuma di sini ya sama grounded V0 ya, tetapi ada tambahan muatan bayangan kedua ya, yang sama at any potential apa ini V0 relative of cost to infinite. Jadi ada muatan bayangan kedua ini ya. Ya, jadi di sini ada ini apa? Ada tambahan muatan bayangan yang kedua ya, dengan bentuk bentuk dasar yang sama, sehingga any potential V0 relatif ya. Jadi di sini ada tambahan muatan kedua sehingga menyebabkan ini sebuah potensial V0 ya yang relatif ya. Jadi potensialnya itu V0 ya. Jadi nggak nol gitu ya. Terus yang ditanyakan itu adalah di mana muatan kedua ini diletakkan ya. Diletakkan, mungkin juga ini berapa besarnya itu ya. Berapa besar muatan kedua dan di mana dia berada gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu adalah gaya tarikan antara muatan asli ya, muatan asli Q dan konduktor netral conducting sphere. Jadi konduktornya yang netral tersebut. Jadi maksudnya itu adalah apa ini?
sepertinya sih ada muatan kedua, terus ditanyakan ini kok ada netral conducting sphere ya. Dan netral. Oh iya, memang conducting sphere-nya kan netral ya. Kan dia cuma terpolarisasi aja itu. Ya mungkin sama kayak yang contoh soal sebelumnya ya. Ya, cuma sekarang ini adalah ada tambahan muatan kedua ya. Ya, jadi ini pengaruhnya di apa itu? Distribusi muatan pada konduktor mungkin. Kalau muatan konduktornya sih tetap netral gitu ya. Oke, problem 38 ini perlu ini dulu ya. Perlu apa? Perlu dipahami dengan hati-hati dulu ya. Oke, untuk yang berikutnya ini problemnya 39 dulu ya. Nah, untuk yang 39 ini muatan garis ya. Ya. Jadi berupa garis. Uniform line lambda, ya. Jadi muatan garis dengan yang homogen ya. Ditaruh pada infinite ground conductor. Ya. Ya ini sama kayak tadi ya sebetulnya ya. Ini sama kayak soal yang pertama tadi. Cuma kalau tadi kan berupa titik ya. Jadi kan berupa titik. Kalau sekarang nggak berupa titik, tapi berupa garis. Maksudnya itu gitu ya. Soal 39 itu ya. Kalau soal yang saya bahas tadi kan berupa titik ya, muatan titik. Nah kalau ini tidak berupa titik, tapi muatan garis. Maksudnya itu begitu ini, persamaan 39 itu ya. Ya, jadi itu ya. Ya nanti otomatis kalau dia berupa koordinat XY ya, kalian pasti bisa tebak lah. Kira-kira bayangannya bagaimana? Kan muatan garis juga ya. Gitu kan? Cuma muatannya apa? Berlawanan kan gitu ya. Jadi kalau muatan aslinya itu muatannya lambda, maka nanti muatan bayangannya ya minus lambda gitu ya. Ya, jadi nanti ada pasangan muatan lambda dan pasangan muatan minus lambda. Ya ibaratnya kayak cermin lah gitu ya. Kok tadi bendanya berupa titik, kalau ini bendanya berupa garis gitu ya. Terus ini ditanyakan apa? Potensial ya, potensial. Ya tadi, ya caranya kita anggap sebagai medan listrik oleh dua muatan garis ya. Yang satu muatan asli, yang satu muatan bayangan kan itu. Muatan garis loh ya. Muatan bukan titik ya. Kalau yang kedua Pak, tanya oh ya, jadi nah berikutnya sama kayak tadi ya. Ditanyakan ini pada konduktornya ya. Ya. Jadi rapat muatan pada konduktor yang ditimbulkan oleh ini muatan apa itu muatan garis tersebut. Cuma bedanya di sini tidak muatan titik tapi muatan garis. Mungkin maksudnya begitu ya. Ya apa problem 39 itu. Terus problem yang 310 ini apa ini? To submit gambar 3.15 ya. Gambar 3.15 itu. Oh ini ya gambarnya gini ya. Nah, ini kira-kira kalian bisa bayangkan nggak? Ini apa ini? Ada yang tahu nih? Ini maksudnya apa ini? Plat konduktornya. Ya berarti ada berapa ini? Bayangnya kalau cermin lah. Ada dua cermin kan gitu ya kayak gitu ya? Iya. Ya, ini ada dua cermin ini. Cermin satu itu di sumbu X, cermin dua di sumbu Y ya ini. Ini persoalannya lebih ditambah lagi ini. Jadi kayak ada dua cermin ini. Cermin satu, cermin dua, potensialnya ada muatan ini ya. Muatan Q ya. Sepertinya sih gitu soal ini loh, 310 ya. Set up the image. Kira-kira ini ada berapa bayangan ya? Tebak aja wis, gak harus bener kan. Kira-kira ini ada berapa bayangan? Kalau kalian belajar optik gitu loh. Kira-kira kalau kalian ada dua cermin membentuk sudut 90 derajat itu ada berapa bayangan kira-kira? 3 ya, Pak. 3 kan ya, bener kan ya? Kan di sini kan ada bayangan ya. Ya, di bawah loh. Di bawah ada bayangan. Di sebelah sini juga ada bayangan kan itu ya. Di sebelah apa itu? Kiri ya. Terus di sini ada bayangan lagi gitu ya. Ya ada 3 bayangan. Sepertinya gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak di optik gitu ya.
Oke lah. Cuma nggak saya bahas lebih jauh ya. Cuma saya lihat sepintas saja ya. Soalnya waktunya sudah mau 12:30. Tapi tidak apa-apa, saya sambil ini ya, setup. Pertanyaannya sama ya. Jadi gaya ininya, besar gaya antar muatan dan bayangannya. Terus apa? Distribusinya, biasanya gitu ya. Ditanyakan distribusinya juga ya. Banyak pertanyaannya ini ya. Ya, yang pertama itu ditanyakan letak ya. Letak dari bayangan-bayangannya mungkin ya. Terus apa ini? Gaya pada muatan Ki ya. Muatan asli ini ya. Berapa gaya pada muatan asli? Terus apa ini? Usaha untuk jadi ini berkaitan dengan energi ini. Kalau usaha berarti berkaitan dengan energi potensial ini ya. Energi potensial ininya. Energi potensial listriknya kan usaha memindahkan dari tak hingga ke titik tersebut berarti energi potensial itu ya. Bentuk. Kalau sudutnya selain 90 derajat, apakah bisa diselesaikan menggunakan metode bayangan ya? The method work ya. Jadi kalau 90 derajat berarti kan sama kayak itu ya. Bayangan oleh dua cermin datar gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Kemudian yang soal terakhir ini ya 311. Ini apa ini? Long strike. Jadi ada apa ini? Ada dua pipa ya, pipa. Masing-masing ada dua ini ya. Dua. Jaraknya berapa? Radiusnya sama ya, R dan R. Dia terpisah pada jarak 2D ini ya. Ya ini 2D ya ini ya. Ini pusatnya minus D, ini pusatnya D gitu ya. Potensialnya di sini potensialnya minus V0, di sini potensialnya plus V0 ya. Jadi ini sepertinya ini kalau dia itu berupa pipa ya. Berarti kita nanti bekerjanya pakai apa ini kalau pipa ini? Pakai koordinat apa ini? Kalau pipa itu pakai koordinat apa ya? Silinder, kan kita, iya silinder kan. Sebenarnya nanti pakai koordinat silinder ini ya. Jadi di sini ceritanya ada dua ini kan. Dua permukaan silinder logam ya. Kan dia ngomongnya copper berarti kan tembaga ya. Jadi ini konduktornya ini. Jadi permukaan pertama itu potensialnya minus V0. Kebalik ya, ini aja yang pertama ya. Yang pertama itu potensialnya permukaan logamnya plus V0. Di sini minus V0 gitu ya. Ya, gitu kan. Jaraknya D itu. Jadi kemudian kalian diminta menentukan ini. Potensial di setiap titik ya. Everywhere ya, 2D ya. Jadi tanya V-nya ya. Nah, ini ada apa sebagai saran ya? Sarannya itu exploit the resource problem 2.47 ya, ada saran. Problem 24.7 mana? 24.7. Oh, bab sebelumnya berarti ya. Sebentar. Kembali ke bab sebelumnya ya. 24.7. Kayaknya sih muatan oleh itu ya, oleh kawat lurus atau silinder gitu ya. Problem 24.7 ya. Mana? Di bab sebelumnya ini. Ini bab 3. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini ya. Problem benar. Berarti benar tadi. Dugaan saya benar. Jadi ini adalah ceritanya adalah menghitung ini potensial listrik oleh dua kawat lurus sejajar gitu ya. Ini kan. Ya, dua kawat lurus sejajar ya. Silinder kan ya uniform check. Ya, gambarnya nih di titik 254. Ya, dugaan saya sudah benar. 2.54 mana? 2.54 ya. Nah, ini loh. Jadi benar kan? Jadi ada ini kan di sumbu apa ini? Ini kalian bisa bayangkan ya titik 254 ini ya. Bisa apa ya istilahnya menghayalkan itu ya. Seperti kayak apa? Jadi gini maksudnya ceritanya itu ya. Ini kan koordinat Y, koordinat
Z itu ya. Jadi gini, ini kayak ada dua kawat gitu loh ya. Ada dua kawat ya. Kawat pertama itu posisinya di Y sama dengan A ya, perhatikan itu ya. Jadi kawat pertama itu posisinya di Y sama dengan A ya. Kawat kedua posisinya di apa? Y sama dengan minus A. Nah ini ya. Kawat pertama itu bermuatan plus, plus lambda ya. Kawat kedua minus lambda gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ini kan mirip-mirip kayak soal yang ditanyakan tadi. Jadi silinder itu nanti kita perlakukan seperti muatan apa? Muatan garis ya di pusat silinder. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu muatan ekivalennya lah. Muatan ekivalennya pada tadi potensial di permukaan silinder nanti ini ya ekivalennya kan ini. Jadi ini plus lambda. Jadi problem yang tadi di soal tadi nanti kita bawa seperti kita ngerjakan di problem ini. Problem berapa ini? 247 tadi ya. Nah, ini kan ya. Ini loh, kan ceritanya gitu ya. Ada dua kawat lurus sangat panjang ya. Sejajar sumbu X ya. Yang satunya di Y plus A, yang satunya di Y minus A ya. Terus kalian diminta untuk menghitung potensial di berbagai titik. Ya, nah itu. Jadi cara ngerjakan soal tadi itu kalian buat seperti kalian ngerjakan soal ini 2.47 gitu loh maksudnya itu ya. Soalnya memang pada prinsipnya itu muatan pada permukaan silinder itu bisa kita ekivalenkan seperti muatan pada sumbu silinder ya. Jadi sigma pada permukaan silinder itu nanti bisa kita ganti menjadi lambda ya. Lambda pada sumbu silindernya. Ekivalennya lah istilahnya itu ya, bukan samanya, ekivalennya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya tentang metode bayangan ya. Saya tinggal besok Kamis ya. Besok Kamis kuliah dengan saya yang terakhir ya. Habis itu ganti Pak Yono ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Di mana? Ada pertanyaan barangkali? Nggak ada? Bener nggak ada ya? Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Graduation, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.